Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Kawan-kawan semua, apakah Anda kesulitan membaca artikel dalam bahasa Inggris? Apakah Anda kesulitan menulis artikel dalam bahasa Inggris? Kalau ya, Anda tidak sendiri, dan kami punya solusi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang setidaknya ada 14 jurnal berkualitas yang menerima dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia. Hebatnya lagi, dari 14 jurnal tersebut, jurnal nomor 12, 13, dan 14 malah sudah terindeks Scopus dan ada yang Q1. Anda bisa bayangkan, jurnal berbahasa Indonesia terindeks Scopus dan Q1. Dan jurnal-jurnal ini tersebar di berbagai disiplin ilmu. Dengan mengetahui jurnal-jurnal tersebut, untuk selanjutnya Anda bisa membaca dan memahami artikel berkualitas dengan mudah. Anda juga bisa menulis artikel dalam bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya, giliran artikel Anda yang akan dimuat di sana. Apa saja jurnal tersebut? Kawan-kawan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Jurnal Kembara. Jurnal ini terindeks Sinta 2. Jurnal ini menerima dan menerbitkan artikel dalam bidang keilmuan bahasa, sastra, dan pengajarannya. Kita coba lihat website daripada jurnal tersebut. Ini kita ada di menu guideline untuk penulis. Di poin bagian 8 disebutkan, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Anda bisa lihat sendiri, di bagian petunjuk saja sudah disebutkan bahwa jurnal Kembara ini menerima dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita bisa baca dan kita bisa mengirimkan artikel dalam bahasa Indonesia. Kita coba lihat jurnal lain, jurnal nomor 2, Jurnal Widya Parwa. Jurnal ini Sinta 2 menerima dan menerbitkan artikel tentang kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah. Website mereka, ini dia. Kita ada di menu guideline, sama seperti tadi. Di poin ke-8 disebutkan bahwa artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi jelas disebutkan di sini bahwa jurnal ini menerima manuskrip dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa baca dan kita bisa kirimkan artikel kita ke jurnal ini dan mudah-mudahan diterima. Berikutnya kita melangkah ke jurnal nomor 3. Di sana ada jurnal Ranah. Jurnal ini terindeks Sinta 2. Jurnal ini menerima dan menerbitkan artikel dalam bidang bahasa. Kita coba lihat website Jurnal Ranah. Ini dia. Kita ada di menu guideline sama seperti tadi. Di poin nomor 8 juga, di sini disebutkan bahwa artikel boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa jurnal ini menerima dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia. Berikutnya di nomor 4 ada jurnal Adabiyat. Jurnal ini Sinta 2. Jurnal ini menerima menerbitkan artikel tentang bahasa dan sastra. Website mereka, ini dia. Kita ada di bagian depan daripada jurnal ini. Di sini disebutkan bahwa artikel mesti ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kita boleh pilih, kita ingin menulis artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ada pilihan. Jadi ada peluang bagi kita untuk membaca artikel di jurnal ini dalam bahasa Indonesia. Kita juga bisa kirimkan manuskrip kita dalam bahasa Indonesia untuk kemudian dimuat di jurnal ini.
Berikutnya di nomor 5 ada jurnal Diwan. Jurnal ini Sinta 2, jurnal tentang bahasa dan sastra Arab. Website mereka, ini dia. Kita ada di menu guideline. Di sini disebutkan artikel mesti ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia sebagai alternatif. Jadi terbuka peluang bagi kita untuk membaca dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia di jurnal Diwan ini. Begitu kawan-kawan. Berikutnya di nomor 6 kita coba lihat jurnal Patra Widya. Jurnal ini Sinta 2 menerima dan menerbitkan artikel tentang sejarah dan budaya. Kita coba lihat, ini adalah tampilan dari sejumlah artikel yang sudah pernah publish di jurnal Patra Widya ini. Kita bisa lihat di sini meskipun judulnya dalam bahasa Inggris, tetapi artikel daripada jurnal daripada artikel di jurnal ini tertulis dalam bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini tertulis PDF bahasa Indonesia, PDF bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dan kalau kita klik, kami sudah buka, artikel ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi, terbuka peluang bagi kita untuk membaca dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Nomor 7 ada jurnal Bahasa dan Seni. Jurnal ini Sinta 2, jurnal tentang bahasa, sastra, seni, dan pengajarannya. Website mereka, ini dia, jurnal bahasa, sastra, seni, dan pengajarannya. Kita ada di halaman depan daripada jurnal ini. Di sini disebutkan, sudah kami blok, artikel dapat ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa asing lainnya. Jadi kita boleh menulis artikel dalam bahasa Indonesia, terus kemudian kita submit ke jurnal ini. Dan ini juga berarti bahwa jurnal ini juga menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia, sehingga memungkinkan bagi kita yang tidak paham bahasa selain bahasa Indonesia untuk membacanya. Seperti itu kawan-kawan. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Jurnal Arabia. Jurnal ini Sinta 2. Jurnal tentang pendidikan bahasa Arab dan kebahasa Araban. Kita coba lihat website. Ini dia. Di sini disebutkan, sudah kami blok. Jurnal ini adalah jurnal multilingual. Artinya menerima dan menerbitkan artikel dalam banyak bahasa yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Jadi seperti tadi, terbuka peluang bagi kita untuk membaca dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia di jurnal Arabia ini. Berikutnya ada nomor 9 jurnal Naditira Widya. Jurnal ini Sinta 2, jurnal tentang arkeologi dan budaya. Jurnal ini websitenya. Kita ada di menu Guide for Authors. Jadi di sini disebutkan di poin nomor 2, sudah kami blok. Manuskrip boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ada pilihan bagi kita ingin menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan tentu saja ada artikel yang sudah dimuat yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Seperti itu kawan-kawan. Berikutnya di nomor 10 ada jurnal Purba Widya. Jurnal ini juga Sinta 2, jurnal penelitian dan pengembangan arkeologi. Kita coba lihat. Ini dalam bentuk PDF. Ini adalah panduan penulisan naskah jurnal Purba Widya. Sudah kami download. Di
Standar umum penulisan karya ilmiah di poin nomor 2 sudah kami highlight. Di sini disebutkan bahwa naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi boleh bagi kita ingin tulis artikel dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada artikel yang sudah dimuat di sini yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi masih terbuka peluang bagi kita. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 11 ada jurnal Widya Riset. Jurnal ini Sinta 2, Jurnal Ilmu Pengetahuan Alam. Ini website mereka. Kita ada di menu guideline. Di poin 11 di sini sudah disebutkan dengan sangat jelas, skrip ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ada pilihan. Kita boleh pilih ingin menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berikutnya kawan-kawan, jurnal Samarah. Nah, kita coba lihat jurnal ini. Nah, Scopus Q3. Jadi terindeks Scopus Q3. Jurnal ini jurnal tentang hukum keluarga dan hukum Islam. Kita coba lihat website mereka. Ini dia. Jadi di bagian guideline ini sudah kami blok. Di sini disebutkan artikel boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Jadi Anda bisa lihat di sini mereka memang memberikan pilihan kepada kita boleh tulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Seperti itu. Berikutnya di nomor 13 ada jurnal tentang language studies. Jurnal ini juga Scopus Q3 dan jurnal ini menerima dan menerbitkan artikel tentang pengajaran, pembelajaran, dan studi bahasa. Jurnal ini kita coba lihat websitenya. Ini dia. Di bagian halaman depan daripada jurnal ini sudah kami blok. Di sini sudah disebutkan artikel boleh ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Jadi terbuka peluang bagi kita untuk menulis artikel dalam bahasa Melayu dan selanjutnya kita submit ke sini. Ini jurnal Malaysia. Berikutnya di nomor 14 ada jurnal Gema Online Journal of Language Studies. Jurnal ini kawan-kawan, coba kita lihat. Wow, Scopus Q1. Anda bisa bayangkan, Scopus Q1. Jurnal ini menerima dan menerbitkan artikel tentang bahasa. Kita coba lihat website mereka. Ini dia. Anda bisa lihat di sini sudah disebutkan jurnal ini Q1, SJR-nya 0,29. Kalau kita klik di sana, kita akan langsung dibawa ke website Shimago dan di sana terlihat dengan jelas dan detail informasi tentang jurnal ini. Dan di sini juga sudah kami blog bahwa artikel boleh ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Seperti itu kawan-kawan, jadi meskipun jurnal ini sudah terindeks Scopus dan Q1, tapi jurnal ini masih menerima artikel dalam bahasa Melayu. Dan ini jurnal Malaysia. Kawan-kawan semua, ada sejumlah catatan yang perlu kami sampaikan. Pertama, sebenarnya banyak jurnal lain yang menerima dan menerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia dan tersebar dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau Anda menemukan jurnal lain, silakan tulis di kolom komentar. 14 jurnal yang kami sebutkan ini hanya perwakilan dari jurnal-jurnal tersebut. Meskipun demikian, kami menyadari dan mengakui bahwa sebenarnya jurnal yang menggunakan bahasa Inggris justru lebih mendominasi. Jadi bisa kita katakan bahwa berbagai pengetahuan yang tersebar dan ditulis oleh berbagai peneliti di dunia ini umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi, di satu sisi kita juga harus belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya yang memang umum digunakan oleh para peneliti dunia. Kemudian, kami juga ingin sampaikan bahwa
Tadi ada dua jurnal yang menggunakan bahasa Melayu, jurnal Malaysia. Apakah bahasa Melayu itu adalah bahasa Indonesia? Biarlah Anda yang menjawab. Untuk selanjutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa link setiap jurnal ini sudah tersedia di deskripsi daripada video ini. Jadi Anda bisa buka setiap jurnal tersebut hanya dengan mengeklik di link yang sudah kami siapkan. Kawan-kawan, itu saja video kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi solusi alternatif bagi Anda yang selama ini barangkali belum begitu terbiasa dengan bahasa Inggris. Namun kami tetap menyarankan agar kita sebagai peneliti memang harus menguasai bahasa yang umum digunakan oleh para peneliti di dunia. Itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kawan-kawan, sampai jumpa. Salam.